nyasapan gitu ke kebun tiap harinya. Nyasap gitu tiap hari itu pada nyasap gitu awewe ieu. Hasilnya atuh cengkeh aya gitu. Tangkil, kopi, cau. Tangkil mah ayeuna mah kitu entos berjalan deh nya ari abdi mah henteu teu tiasa emping ieu mah di sapalih gitu di emping sapalihna gitu dicalkeun gitu. Atuh emang patna kieu kan ya Pak. Keur kapungkur mah nya teu acan, teu aya gitu desa lingkungan kan. Cuman SD gitu ayeuna mah SMP, MTS, MS, SMA. Jadi bisa meningkat gitu merasakannya, enak itulah. As a beneficiary of environmental services, the water company, PT Krakatau Tirta, committed to paying for these services and directly or indirectly has enjoyed other benefits as well. Kami coba melakukan terobosan ini jauh lebih cepat. Masyarakat petani yang kita ajak untuk bekerja sama juga senang, dan juga kita merasakan walaupun ada semacam pengurangan debitnya, tapi kita bisa mengurangi laju pengurangan itu. Besaran daripada pembayaran jasa lingkungan 3 tahun pertama itu kita membayar 175 juta per tahun, kemudian kita naikkan menjadi 200 juta per tahun itu selama 2 tahun. Nah ini terakhir ini kita perlu berunding lagi dengan Forum Komunikasi Dasidano untuk melakukan renegosiasi, Pak. KTI siap, namun tidak cukup kuat dibandingkan dengan alam yang sebesar ini. Harapan kami juga di mana karena banyak industri strategis yang diwakilin oleh daerah Cilegon dan sekitarnya, untuk itu ya perlu partisipasi yang lain. Cidanau is an example of successful local watershed management. Many groups join together in order to protect the environment, especially the water, through a transaction mechanism for environmental compensation. RUPES adalah satu proyek yang dikoordinasi oleh ICRAF Southeast Asia. Jadi RUPES sendiri mungkin dari singkatannya untuk RUPES fase pertama itu adalah Rewarding Upland Poor for Environmental Services. Jadi di sana ada kata-kata rewarding environmental services atau di bahasa Indonesia kan adalah imbal jasa lingkungan, dan juga ada kata-kata poor ya di sana juga berkonotasi bahwa skema ini merupakan satu kombinasi bagaimana mengembangkan skema imbal jasa lingkungan dan bagaimana pula dengan waktu yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di kawasan pedesaan. Fees for providing environmental services have long been recognized as an alternative concept in nature conservation financing and improving the welfare of society. One of the basic aspects of a compensation mechanism for the environment is the so-called conditionality, which means that rewards are given on the condition that certain activities are carried out. For example, in Cidanau, farmers are required to plant and maintain at least 500 trees per hectare if they want to get benefits in accordance with the agreement made with the water company. There are also benefits granted for the impact generated more widely. In the second stage of the RUPES program, scientists from the World Agroforestry Center implemented a regional pilot project in Lampung. Farmers in the upstream areas received benefits from the state electricity company based on reducing levels of sedimentation.
misalkan salah satu contoh misalkan di Sumberjaya di Lampung, di mana di situ ada masalah dengan sedimentasi yang tinggi, kami melakukan suatu pilot project di sana dengan PLN dan PLTA, bagaimana mekanisme ini bisa dilakukan untuk menurunkan sedimentasi. Jadi dilakukan suatu kontrak dengan petani di sana dengan suatu kelompok. Tetapi yang kita lihat di sini bukan aktivitas-aktivitasnya, tetapi hasil dari aktivitas tersebut yang dibayar. Kalau aktivitas-aktivitas yang dilakukan tersebut tidak mencapai ukuran yang ditetapkan, itu tidak dibayar. Nah, ini yang akan merupakan suatu hal yang atraktif buat pembayar jasa lingkungan, karena dia membayar sesuai dengan jasa lingkungan yang dihasilkan. Contohnya di sini sedimentasi. Kegiatan Forum Kali Bersih atau Forum Peduli Sungai Sumberjaya merupakan program yang sifatnya partisipatif, di mana dalam kegiatan ini kita melibatkan masyarakat dalam hal pengamatan sedimentasi. Selama proses kegiatan berlangsung, kita mengambil beberapa kali sampel sedimen untuk melihat sejauh mana impact dari kegiatan yang dilakukan terhadap penurunan sedimentasinya. Dalam 1 tahun proses, kita dibantu oleh teman-teman dari Dinas Kehutanan Lampung Barat. Kita melakukan 4 kali monitoring dan evaluasi di tingkat lapang. Ada beberapa aspek yang kita amati, mulai dari pencapaian fisik di lapangan, kemudian bagaimana kelembagaan mereka, kemudian bagaimana cara mereka pengelolaan keuangan dan sebagainya. Dan pada akhir tahun kita melakukan monitoring sedimentasi secara keseluruhan, dan didapatlah hasil bahwa pada akhir tahun tersebut masyarakat berhasil menurunkan sedimen sebesar 20%. The development of environmental rewards mechanisms continues to be explored in the RUPES program. In addition to saving the environment, transaction fees are expected to help the economy in the upstream areas of the river catchment, while downstream areas will enjoy better quality water flow. So it's not only a matter of cash transfer or commodification, it is also a matter of building that trust, because there's been unequal power relationships. So really understanding what people have been doing, building on their local knowledge, and also providing science-based and knowledge-based solutions to a better and healthy ecosystem. All parties have realized the danger that is imminent if action isn't taken immediately in these watersheds. It's like a time bomb that will one day explode and destroy the lives of the people. Soal jasa lingkungan tadi, ini kan inisiasi ini kecil. Jadi menurut saya hanya pemerintah yang punya kemampuan untuk magnify dari impact yang kecil ini, kemudian diangkat ke tingkat nasional, kemudian menjadi kebijakan. Jadi menurut saya pemerintah sudah saatnya untuk bisa melihat dan mendengar best practice, pengalaman-pengalaman yang bagus di tingkat lokal itu untuk diangkat menjadi pendekatan nasional. Perhatian, kesadaran para pihak dalam membantu pengelolaan das itu menjadi penting. Jasa lingkungan ada alternatif, salah satu alternatif. Mungkin ada inovasi-inovasi lain yang lebih baik untuk bisa kita kembangkan agar masyarakat hulu yang relatif marginal dan miskin gitu bisa mengejar saudara-saudara mereka yang di hilir yang relatif industrialisasi dan kaya. Nah, mungkin ada formulasi yang lebih baik sehingga hulu tetap maju, hilir juga maju, tapi ada hubungan yang jelas antara hulu dengan hilir. ICRAF sendiri adalah suatu lembaga penelitian dan juga tugas kami adalah memfasilitasi suatu proses. Tentu yang kami bisa tawarkan adalah keahlian teknis ya dalam mewujudkan satu imbal skema jasa lingkungan dan juga memfasilitasi bagaimana supaya jika satu lembaga seperti ICRAF yang sebenarnya di luar dari skema tersebut itu selesai tugasnya bisa diadopsi langsung oleh pemangku kepentingan secara internal dan diharapkan bisa berkelanjutan setelah proyek ataukah kegiatan tertentu selesai.